Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan media pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7 kurikulum Merdeka tentang materi tentang masalah syukur, sawi dan sujud tilawah. Ini adalah sebagai tugas untuk PPG Pendidikan Agama Islam. Sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Sujud sahwi adalah dalam lisanul Arab, sahwi menurut bahasa artinya lalai atau lupa. Sementara menurut istilah, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu pada bilangan rakaat sholat. Hukum melakukannya, sujud sahwi adalah sunnah. Sujud sahwi dilakukan untuk menyempurnakan kekurangan dan kelebihan bilangan rakaat sholat yang disebabkan karena lupa atau ragu. Tata cara sujud sahwi. Sujud sahwi dilakukan setelah selesai membaca tasawuf akhir sebelum salam dan adapun bacaan sujud sahwi subhana man la yanamu wa la yashu. Sujud sahwi dilakukan sebanyak 2 kali, dipisahkan dengan duduk antara 2 sujud. Bacaan sujud sahwi yang kedua sama dengan bacaan sujud sahwi yang pertama. Setelah selesai sujud sahwi yang kedua dilanjutkan dengan membaca salam. Hikmah melaksanakan sujud sahwi. Hikmah melaksanakan sujud sahwi menjadi pribadi yang rendah hati, sportif, maupun mengakui kesalahan diri dan bersegera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekilafannya, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Menyadari bahwa manusia tempatnya salah dan lupa. Oleh karena itu manusia tidak berhak untuk angkuh atau sombong dan harus selalu beristighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud tilawah. Sujud tilawah artinya sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat sajadah. Ayat sajadah adalah ayat yang menganjurkan untuk sujud bagi orang yang membaca atau mendengar ayat Al-Quran, baik di luar sholat maupun di dalam sholat. Hukum melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah sesuai dengan anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ayat-ayat dalam ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran, yaitu surah Ar-Ra'du ayat 15, surah As-Sajadah ayat 15, surah Al-A'raf ayat 206, surah An-Najm ayat 62, dan seterusnya. Tata cara sujud tilawah. Menghadap kiblat, berniat untuk sujud tilawah setelah menjumpai ayat sajadah. Melakukan takbiratul ikram, sujud 2 kali, disunahkan membaca doa sujud tilawah yaitu subhana wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwaratu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bi qawlihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Tata cara sujud tilawah. Jika dilakukan di dalam sholat, orang yang sedang sholat dapat langsung melakukan sujud tilawah setelah membaca ayat sajadah. Setelah sujud langsung takbir dan kembali berdiri untuk melanjutkan sholat. Dalam sholat berjamaah, jika imam melakukan sujud tilawah setelah membaca ayat sajadah, maka makmum harus mengikuti. Akan tetapi, jika imam tidak melakukan sujud tilawah padahal ia membaca ayat sajadah, makmum tidak boleh melakukan sujud tilawah sendiri. Hikmah melaksanakan sujud tilawah.
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sujud tilawah, kita sebagai makhluk ciptaannya akan menjadi merasa dekat kepada Allah, dijauhkan dengan godaan setan, meningkatkan derajat ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang telah memiliki ketakwaan, orang tersebut akan selalu yakin terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai wujud terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur dilanjutkan ketika seorang hamba mendapatkan nikmat atau karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tata cara sujud syukur, yang pertama diawali dengan niat sujud syukur. Yang kedua melakukan takbiratul ihram. Yang ketiga melakukan sujud syukur 1 kali sambil membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Hikmah melaksanakan sujud syukur sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita nikmat, anugerah dan karunia kepada manusia. 2, tidak sombong atas hasil yang telah diraih pada saat hidup di dunia. Segala sesuatu yang telah tercapai adalah wujud pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah lah satu-satunya zat penolong bagi hambanya. Sekian, terima kasih.